wa nastaghfiruh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bih innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa idza sami'u lahu wa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin.
dihandai ti ayat 5 hiji 2 3. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa idza sami'u lahu a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Walaqad dan sungguh wasolna kami telah berulang kali menyampaikan. Kalau wasola itu berkali-kali, kayak sorrofa berkali-kali membulak-balikan. Sigoh kabbaru yukabiru itu secara umum menunjukkan banyak. Kami telah berulang kali menyampaikan lahum kepada mereka. Mereka di sini orang-orang kafir, al-qaula perkataan, maksudnya firman, wahyu, ayat-ayat Allah. La'allahum agar mereka yatadzakkarun menjadi ingat. Ayat ini sama dengan ayat-ayat lain. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an min kulli matsal. Kami membolak-balikan di dalam Al-Qur'an ini berbagai macam masal, perumpamaan. Tujuannya apa? Agar manusia ingat. Tapi memang kata Allah di surat Al-Kahfi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Manusia punya karakter senang membantah, ya, loba ngalawan. Dalam surat Az-Zumar disebutkan bahwa Al-Qur'an itu kitabam mutasyabiham mathani. Mutasyabihan itu saling mirip, saling menguatkan. Jadi ayat di surat Al-Baqarah, Al-Imran, ayat-ayat lainnya itu mirip-mirip, saling menguatkan, saling menafsirkan. Mathani diulang-ulang. Mathani itu bisa diartikan diulang-ulang, bisa juga dalam artian mathani itu satu jodoh dari mas. Jadi kalau menjelaskan penghuni surga, pasti Allah menjelaskan penghuni neraka. Kalau Allah jelaskan akhlak para nabi, Allah jelaskan juga akhlak orang-orang kafir. Ya. Sama di sini juga.
Setelah Allah menjelaskan akhlak, Allah Subhanahu wa taala telah wassolna, telah membulak-balikan, berulang kali menyampaikan, mengulang-ulang, ya. Agar apa? Agar ingat. Dalam hal ini juga bapak-bapak tong suudonnya ka ustad teh, cenah ustad teh ceramah teh nu tadi kosan ku saroleh we. Maksud nama ngarah kuat, ngarah ingat gitu nya. Ieu mah da sigala lajok film nya menunggeus teh teu rame nya. Jadi Al-Qur'an teh dianggap film, dianggap sinetron. Atau siaran ulang versi be atuh anggap nya disetel deui nu baheula oge. Itu memang karakter Al-Qur'an. Jadi ini saja kisah Nabi Musa saja, dari sejak Al-Baqarah ada, di Al-Imran ada, di An-Nisa ada, ya. Kemudian di Al-A'raf banyak, Hud, sekarang juga Al-Qasas, berulang kali sampai nanti An-Nazi'at kan masih tentang Nabi Musa dan Firaun. Nah, kemudian Allah di sini menjelaskan sebagian orang-orang yang ingat sesudah berulang kali disampaikan firman Allah. Ini juga menunjukkan tidak mungkin sekali, ya, tidak mungkin sekali. Nabi butuh waktu kalau ukur Fatu Makkah berarti 20 tahun. 20 tahun kakara orang Mekah teh areling, ya. Ari urang geus sabaraha tahun ya di Pasir Koja. Da geus areling alhamdulillah. Cuma kadar elingnya beda-beda, ya. Itu yang dai-nya sudah sangat mulia sekelas Nabi. Menurut orang apa di bawah Nabi nya, jadi leuwih lila gitu. Dan terus berulang-ulang, ya. Sama seperti dai-dai Nabi Musa, qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa sih cenah kamu masih terus ngingetin kaum yang memang udah jelas-jelas bandel? Angdar taum amlam tungdirhum la yu'minun. Jawabannya kan agar la'allahum yarji'un, la'allahum yattaqun. Nya tuh mudah-mudahan we cenah dengan sering diingatkan mah mereka kemudian ada yang takut kepada Allah. Jadi nggak bisa sekaligus, ya. Ini juga jadi pelajaran bagi kita bapak-bapak dalam mencapai makom ahli zikir. Itu bisa dalam waktu sekejap, ya. Kuncinya jangan putus asa. Kuring teh ngaji dia tauhid geus puluhan tahun tapi asa kieu wae nya tong putus asa terus saya muhasabah, ya. Dah butuh waktu lama menjadi orang solih puncak, ya. Betul-betul orientasi akhirat, dunianya sekedar sementara, itu butuh waktu lama. Tekabitaku dunia urang mah pan mengaji jeung Persib teh masih kena aya mangmang. Aya nu geus ahli eling malah, ya. Ngaji we ngaji. Untuk sodako balanja teh geus mantap gitu nya, balanja secukupnya. Sodako itu yang paling utama, ya. Itu untuk menjadi orang begitu butuh waktu lama. Waktu lamanya wasolna lahumul qaula. Bapak-bapak jangan berhenti jadi ahli ngaji, agar terus diingatkan. Meskipun ada yang tugas keluar kota, keun da ayeuna mah loba di online ge, ya, banyak. Selalu jangan jauh dari sana, ya. Saya tahu ada orang tua yang sakit, orang tua santri, kanu HP nya kasana teu gaul, radio we, jadi cenah ngaji teh usah di radio we, cenah usah taraya dina radio teu sumbu gitu. Tapi dikasih sama anaknya, ya. Nah ini YouTube, nah itu jadi dana radio mah ayana teh cenah roja, ya. Jadi pemahamannya ya gitu, sering diskusi. Nah itu salah satu ikhtiar. Nyaina datang ke masjid udah nggak bisa, ya, karena udah nggak bisa berjalan, ya. Ngayakeun pengajian di mana berat, tapi tetap wasolna lahumul qaula, tidak boleh berhenti. Di antara contohnya
alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan mereka kitab min qablihi, sebelumnya. Ini berarti orang Yahudi dan orang Kristen. Hum, mereka, bihi, kepada kitabnya, yu'minun, beriman. Ayat ini memuji orang Yahudi, orang Kristen yang beriman. Tapi kada lain pluralisme. Ayat ini sama dengan di surat Al-Baqarah, laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qaimatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Jelas min ahlil kitab. Ayat nu soleh sujud maca kitab Allah di waktu malam. Atau di surat Ali Imran bagian akhir, wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billah wa ma unzila ilaihim wa ma unzila ilaikum khashiina lillah la yashtaruna bi ayati llahi tsamanan qalila. Itu jelas ahli kitab, ada yang beriman. Atau di surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang Yahudi Kristen ada yang membaca Al-Quran dengan benar atau membaca kitab mereka dengan benar, akibatnya mereka beriman, tidak kufur kepada Nabi Muhammad. Ya, bih di sana ke Nabi Muhammad. Atau di surat Al-Maidah, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul, awal ayat juz 7 kan, tara ayunahum tafidu minad dam mimma arafu minal haq. Kalau dibacakan ayat-ayat Quran menangis urang wae ceurik. Nah, orang Kristen ceurik dibacakan Al-Quran karena mereka tahu mimma arafu minal haq. Nah, ayat ini memotret ahli kitab yang begitu. Jadi Allah mah fair, adil. Bobrok ahli kitab teh kafir, tapi enggak semua. Cuma yang dimaksud ayat ini beriman itu beriman sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih teh kanu Al-Qur'an. Wahum ala sholatihim yuhafidun. Jadi orang-orang yang beriman, ngaku iman ke Allah ke hari akhir, itu pasti beriman pada Al-Quran dan mereka sholatnya bagus. Jadi bukan berarti pluralis, bukan berarti menganggap bahwa orang Kristen anu masuk surga moal tuh datu iman. Pancena ieu di Al-Qur'an aya orang Kristen iman, nya nu dimaksud iman teh iman ka Nabi Muhammad, iman ka Al-Qur'an, salatna balik. Ya. Eta mah harga mati, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta nu disebut iman teh. Yang dipuji di Al-Qur'an ini orang Kristen, orang Yahudi yang kemudian masuk Islam gitu. Lain artinya ya orang Yahudi orang Kristen masuk ke surganya moal. Laqad kafarul ladina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Dina surat Al-Bayyinah ge fi nari jahannama khalidina fiha. Kekal di neraka ge moal dijait-jait. Ayat ini ada dua riwayat. Ada menjelaskan turun kepada orang-orang Kristen yang diutus oleh Najasyi dari Habasyah. Habasyah zaman itu pak kerajaan besar, lain jika Ethiopia ayeuna. Nya kumaha Yunani, Yunani itu baheula teh kerajaan besar. Ayeuna we negara miskin. Habasyah itu raja kerajaan besar, ngirim kurang lebih 20 orang ke Makkah. Ketika Nabi mengirimkan sahabat hijrah ke Habasyah. Dari mana Nabi tahu di Habasyah mungkin selamat? Dari sejarah dulu. Habasyah itu mengirimkan Abraha ke Yaman. Yaman teh Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud teh
nu dina surat Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud, lain binasa tukang udud lain. Ashabul ukhdud teh raja musyrik yang bikin parit lalu bikin api, yang beriman kepada anak muda anu asa dipaihan teh gini kan. Kecuali sesudah ditembak, cek si budak etana, kalau raja mau membunuh saya, tembak saya dengan babacaan Bismillah warabbil gulam. Tembak ku raja teh di hareupeun alun-alun. Atuh jadi arariman jelema teh tuh cenanya gara-gara make bismillah betul Allah teh beriman, lalu bikin parit, kata raja sok cenah nu teu murtad diduruk, semuanya akan dibakar. Makanya di Al-Qur'an an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, ya, membakar hidup-hidup. Nah, mendengar itu yang anak muda itu kan murid rahib, murid Kristen zaman itu. Kristen zaman itu teh Islam. Dibantai, Raja Habasyah ngirimkeun Abraha ke Yaman membasmi raja itu. Ya, tuluy kan kita Abraha nyieun gereja keur ngelehkeun Makkah nya Masjidil Haram Ka'bah, tuluy nghancurkeun Ka'bah. Jadi di satu sisi ada dipujinya Abraha pada zaman itu, tapi di satu sisi aya salahna teh gara-gara kebodohan orang Kristen di zaman itu karena tidak mendapatkan ajaran Nabi. Nah, dari itu maka Nabi tahu mun hayang nyalametkeun ti penjajahan orang Quraisy larinya ke Habasyah karena sejarah itu, ya. Makanya ada surat Ar-Rum, gulibatir Rum. Kayak kadituna kan, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bidni sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba' wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Rom itu Romawi. Romawi itu Kristen, yang disebut Romawi itu dulu lain AS Roma Lazio lain. Romawi teh Turki ayeuna. Turki, Suriah sampai Yordania itu Romawi dulu. Itu Kristen, ngalingna teh jeung Habasyah gitu. Ketika Romawi kalah oleh Persia, sedih umat Islam. Kata Allah, nanti sesudah kalah bakal menang lagi. Nanti kalian berbahagia, bahagia. Nah, Jan Romawi saat itu masih Kristen. Kenapa? Karena memang nyakitulah musuh-musuh teh temannya. Musuh-musuh teh teman. Persebaya teh balad Persib lantaran musuh Arema. Siga gitulah musuh-musuh teh teman. Nah, dikirimkan ke Habasyah. Lalu ngirimkan 20 orang. Dalam riwayat lain yang dikirim dari Najran. Najran itu Yaman. Nu ashabul ukhdud ya. Sesudah Abraham mati. Kan Abraham mati di zaman Nabi lahir kan. Tapi keturunannya masih ada Kristen di Najran di Yaman. Ngirim utusan ke Makkah, bertemu Nabi di Masjidil Haram. Nabi kemudian membacakan ayat-ayat. Mereka kemudian menangis, ya. Orang-orang Quraisy aya naon cenah. Kemudian yang tahu bahwa itu utusan dari Habasyah mencaci habis. Menanya nama, wah saya teu bale goblok cenah meureun. Kamu teh kan cenah diutus ku raja Kristen, kenapa kamu keluar dari Kristen? Kenapa kamu ikut orang gembel ini gitu. Ya, lamun diterjemahkan luasna gitulah. Nya da panjang hadisna. Dibaca mah jenuh. Maka kata Ibnu Abbas, kata para mufassir murid-muridnya, ayat ini turun ke mereka. Kata Imam Ibnu Katsir, walau alam apakah itu utusan Najran atau utusan Habasyah, yang jelas memang mereka utusan dari kerajaan Kristen. Dek nu Habasyah di Afrika, dek anu Najran di Yaman. Nah, inilah ayat turun kepada mereka. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab sebelumnya, mereka beriman. Ai ciri terus iman itu menunjukkan keimanan kepada Nabi.
Wa idza yutla alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran, qalu, mereka berkata, amanna bih, kami beriman kepadanya. Kanu naon? Ayat Quran. Ayo orang Kristen aya iman kanu Quran? Henteu, mata kafir. Mal mungkin ka surga. Ieu mah orang Kristen nu dibacakeun ayat Quran teh tuluy iman kana Quran, lain ngagogoreng Al-Maidah 5 hiji. Innahul haqqu min rabbina, sungguh itu adalah kebenaran dari Rabb kami. Inna kunna, sesungguhnya kami dahulu, min qablihi, sebelumnya, muslimin, orang-orang yang sudah berserah diri. Jadi Kristen zaman Nabi itu, Kristen sebelum zaman Nabi itu muslim. Dan ada yang berhasil mempertahankan keislamannya. Itu yang dipuji di ayat-ayat yang tadi saya baca. Ada yang kemudian jadi kafir gara-gara tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini mah yang dimaksud ayat ini mah, ketika dibacakan teh kami sekarang iman, karena dulu juga kami sudah Islam, sudah iman, sekarang melanjutkan keimanannya. Maka kata Allah, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu yang diberi pahala 2 kali lipat karena mereka sabar. Kenapa 2 kali lipat? Karena mereka beriman kepada Nabi sebelumnya, kitab sebelumnya, lalu beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Kenapa disebut sabar? Kata Imam Ibnu Katsir, karena berat Pak, pindah akidah teh berat. Sok tanya mu'alaf. Si Thomas Partey nya ngadaguan sabarat tahun teh hayang pindah agama teh. Berat, butuh kesabaran. Ya. Atau tong pindah agamanya, pindah madhab we. Di madhab itu ka madhab tauhid pantes teh berat. Dimusuhan ku dulur gitu nya menang dongeng we kamari di Sabulu Salam. Ustaz Tony teh pun paling geuleuh cenah ka Ustaz Erwin jeung ka Ustaz Nana teh. Unggal ngadenge ceramahna teh ambak cenah mun hayang mangembale daug cenah gitu. Tapi kemudian ke harti dek pindah teh berat, butuh kesabaran. Wah tuh naon mental nanti, perang mental nanti berat. Kan harus jadi miskin lagi, sengsara lagi, dicemooh, ya. Pindah nu asalna preman tuluy jadi ahli masjid berat, apalagi ini pindah agama. Makanya bima sobaru, ya. Dan Nabi pun menjelaskan dalam hadis, ada 3 orang yang akan dapat 2 pahala. 1, orang yang beriman kepada Nabi sebelumnya, maksudnya Kristen Yahudi, lalu dia beriman kepadaku, asup Islam, pahalana 2. Urang teu kudu protes, da eta mah anugerah. Bongan atulan Kristen heula. Yang kedua, kata Nabi, hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya. Mun dikiaskeun ba urang gawe ka Allah tetep, kadunungan ka customer tetep, ya. Jadi duniana dapat berkualitas, ka Allahna oge dapat. Dua-duanya tuh dapat pahala. Nah, kita bisa dapat itu. Yang ketiga, seorang majikan yang punya hamba sahaya perempuan, dia mengurusnya dan mendidiknya dengan baik, kemudian dimerdekakan dan dinikahi, nya pahalana 2, ngadidik jeung nikah, nya. Tapi kada tong dijadikeun dalil usah kawin ka murid. Nyamun bisa mah, ya. Silakan. Jadi pahalanya 2 double. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak as-sayyi'ah, kejelekan, bil hasanah, dengan cara yang baik. Kan ketika itu mereka dicaci oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Wah, kamu brengsek, kamu tolol, kamu diutus Habasa itu dalam keadaan Kristen, sekarang kenapa kamu masuk Islam? Brengsek, wah gitu.
Tapi orang-orang ini termasuk Nabi tidak menjawab dengan sumpah serapah lagi. Dan ini semua akibat hatinya yang sudah mulia. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Di semua ayat infak ujung-ujungnya membersihkan hati kan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tuzakkihim dan membersihkan hati. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang infak itu yang mampu menjauhkan pelit dalam hati. Orang mun dihina tuluy ngabalas teh cuduring pedit. Gak mau memaafkan. Kalau orang banyak sedekah, geus lah. Jadi hati nanti jembar, hampuraeun gitu. Meski boleh membalas laguan itu penghinaan boleh, asal jangan berlebihan. Jadi kan Allah di surat Asy-Syura memberikan dua pilihan. Satu, wala maning tasoro ba'da dzulmihi faulaika ma'alai min sabil. Yang mau membalas asal jazau sayyi'atin sayyi'atu misliha, seperti yang didolimkannya silakan. Nya Kang Andri dipoyok, oh dasar maning mah torek. Ku Kang Andri teh dibalas sia nu torek. Teu naon tong ditambahan sia nu torek. Lolong sia. Nah, lolong nama doraka. Ya. Jadi boleh, tapi kata Allah walamang sobaro wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Kalau sabar ngahampura, itu lebih baik gitu. Jadi ini menunjukkan akhlak mulia mereka. Dihina gimana? Sabar we. Dan mereka kemudian membalasnya dengan cara yang baik. Karena apa? Geus biasa sodako mah geus bebas hatena. Tinu nyeri hate, tinu pedit, dari sakit-sakit hati udah bebas. Wa idza sami'ul lagwa, dan apabila mereka mendengar cacian. Lagun di sini konteksnya cacian. Meski lagun itu juga bisa berarti main-main. Ya menana manon hoax, heureuy, nyinyir pas ditanya mana yang ngomong gitu, tuh maksud orang mah tuh udah serius, bantu lagun. Ya. Kalau mereka mendengar lagun, a'radu'an, mereka berpaling darinya. Ini orang-orang Habasya, orang Najran itu ketika dihina ku orang-orang Quraisy, brengsek kamu, tolol kamu, EGP. Karena hatinya sudah hampang, geus jembar teh apa? Geus loba sodako, geus hade dikirna. Jadi dipoyokan kumaha wae ge geus teh dendam. Baelah hampuraeun gitunya. Wa qalu, mereka berkata, lana a'maluna, bagi kami amal kami, walakum a'malukum, bagi kalian amal kalian. Jadi gini Pak prinsipnya, kalau saya dihina, apa ruginya bagi saya? Amal saya tetap tidak akan berkurangnya gara-gara dihina, bahkan bisa nambah. Terus dia menghina, nurugina saya atau dia? Dia gitu. Maksud lana amaluna walakum amalukum. Batur mitnah bapak, ngagogoreng bapak. Bahkan misalkan sakota Bandung, sa RW, sa RT, sa jamaah masjid ngewa ka bapak. Lana amaluna walakum amalukum. Sugan ngurangan pahala urang moal. Justru mereka akan mendapatkan pahala yang setimpal sesuai perbuatan mereka keun. Ingat Pak hadisnya, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu. Orang yang mencemarkan seseorang dengan satu dosa, moal paeh kajaba manehna nu ngalaman dosa eta. Moyokan Kakang Andri misalkan, wah jelema teu balik liur ke kapanggih ku sararea memeh manehna maot, manehna nu teu balik, manehna nu lieur. Syaratna Kang Andrina soleh. Ari nyalieur mah muasabah we. Jadi bukan berarti ini sombong, bukan. Karena tadi kan ini orang-orang yang bagus zikirnya,
Udah jelas-jelas mereka dalam kebenaran lalu dihina oleh orang-orang yang bodoh. Udah pikiran teh soaya pan puntennya kolot nyeri hati teu dihargaan cenah ku budak ngora nya pada abdi budak ngora padahal urang teh maksud teu ngahargaan. Kalau dia hatinya lana amaluna walakum amalukum eta budak ngora teu ngahargaan urangnya bae nu dorakana manehna. Apakah kita jadi rendah gara-gara ku budak ngora tara disebut-sebut teu dijadikeun penasehat? Itu jadikan penasihat, dijadikan pembina cekolot teh misalkan. Apakah kita jadi hina? Enggak. Keun we da. Lana amaluna walakum amalukum ini jadi prinsip kita ya. Itu kudu liur mikiran batur. Orang kadang stres teh mikiran batur. Udah aja fokus dalam diri sendiri. Tentunya tanpa menghilangkan akhlak muhasabahnya. Setiap nyinyirnya meureun urang teh kitu kene istighfar tapi enggak usah membalas keun bae antepkeun keke karasa sok enak kieu nya real Kang Andri soleh nya amin loba nu moyokan da ku sarare ge kanyahoan saha nu teu balik teh anu soleh atau nu moyok kanyahoan ku sarare oge sabar we dan Kang Andrina tong kapancing ngilu moyok ngeus kena arapal sarua jelema teu balik duanana gitu kan ya, jadi udah we lana amaluna walakum amalukum la nabtaghil jahilin kami tidak akan berurusan dengan orang-orang jahil itu orang-orang bodoh. Ini bodoh di sini bukan merendahkan status orang tersebut karena memang bodoh nggak tahu. Dan terbukti orang-orang yang menghina Nabi saat itu mungkin kan ada riman. Jadi betul-betul karena mereka tidak tahu. Kalau saya dengar cerita di Syabdul Salam kemarin, usaha tonik itu teh kulantaran teu nyaho, geus nyaho mah geuning nya. Ngabela ka urang teh. Nah, itu ketika ada orang lain bersikap buruk ke kita, udah aja karena enggak tahu. Lana amaluna walakum a'malukum. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.